Selamat pagi Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Senin 10 November 2025. Tentu beragam informasi terupdate telah kami sajikan pada edisi cetak kita hari ini, maka dari itu beberapa halaman, headline dan juga rubrik akan kita ulas lebih lanjut pada tayangan ini. Bagi Tribuners yang hendak berlangganan bersama kami dapat menghubungi kami di nomor 0411 811 5500 atau menghubungi kami via hotline Tribun Family Card di nomor 081 1413 5555. Langsung saja Tribuners, di halaman utama kita hadir informasi dari seorang Api dan juga Dani yang saling memuji, di mana Wali Kota Makassar Munafri Arifudin memuji pendahulunya dan ia katakan menyebut keberhasilannya mengakselerasi pembangunan Makassar di awal masa pemerintahannya karena wali kota sebelumnya yang juga hebat. Sementara wali kota Makassar 2014-2025 Dani Pemanto menyebut Api sudah berhasil membawa Makassar tambah lebih baik. Munafri Arifudin berkomitmen memberikan layanan maksimal untuk kemajuan daerah yang ia pimpin dan tak menampik transformasi kota Makassar saat ini berkat keringat dan kebijakan berdampak yang ditoreh pemimpin sebelumnya. Katanya, proses peradaban hari ini memberikan dampak kepada seluruh wilayah kota Makassar. Munafri mengutip pepatah, di setiap zaman ada pemimpinnya dan di setiap pemimpin ada zamannya. Kepemimpinannya dengan Alia Mustika Ilham juga punya tantangan berbeda. Nah, tetapi bersyukurlah saya pada saat ini bersama dengan Ibu Alia Mustika Ilham menjadi wali kota dan wakil wali kota dan tentu punya pendahulu-pendahulu yang sangat luar biasa yang telah menerapkan sistem pemerintahan dan bagaimana cara menjalankan tata pemerintahan yang ada. Ini dikatakan oleh Munafri dalam sambutannya saat hari ulang tahun ke-418 Kota Makassar di Tribun Karebosi, Jalan Jenderal Ahmad Yani pada Minggu 9 November 2025. Munafri mengakui masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki ke depannya, termasuk masih banyak ketimpangan sosial yang harus diselesaikan. Namun kekurangan tersebut tak bisa selesai dalam waktu sekejap. Butuh strategi dan kolaborasi antara perangkat daerah, lingkup pemerintah Kota Makassar. Tentu keterlibatan Forkopimda, pelaku usaha dan masyarakat perlu diperkuat. Sebab misi penyelesaian masalah dan peningkatan taraf hidup masyarakat butuh ruang diskusi dan ruang interaksi yang besar. Ia berkomitmen membuka ruang komunikasi dan kolaborasi untuk pembangunan kota yang inklusif. Dan Munafri mengingatkan pola pelayanan dasar harus diutamakan, itulah menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan terbaik. Di samping itu keterlibatan atau juga ketertiban dan keamanan masyarakat yang juga harus dijamin. Tentu Dani juga kemudian memberikan statement lainnya. Dani percaya pasangan mulia berupaya maksimal melayani masyarakat sepenuh hati. Dani juga mengapresiasi pemerintahan mulia yang melanjutkan beberapa program di eranya. Salah satunya di ducting sharing berupa sistem penanaman kabel bawah tanah yang terintegrasi. Menurut Dani, program tersebut sangat penting untuk menata wajah kota. Kabel-kabel yang berseliweran dan tak teratur akan menjadi lebih rapi dan tertata. Munafri dan Alia, kata Dani, menerapkan pemerintahan yang berkelanjutan. Dengan statement atau ujar yang disampaikan, pemerintahan berkelanjutan memang diamanahkan dalam undang-undang dan kita doakan semua bisa cepat seperti program ducting sharing karena kota yang maju dilihat dari kabelnya. Dilanjutkan dengan headline lainnya yang juga semakin hari semakin Tribuners ataupun juga masyarakat membutuhkan informasinya, di mana seorang Bilkis yang beberapa waktu lalu dinyatakan hilang. Kemudian headline utama kita hari ini adalah ayah Bilkis yang cium tangan polisi. Bilkis, bocah 4 tahun yang hilang misterius dari Taman Pakui Sayang, Makassar kembali ke pelukan orang tuanya, di mana kepulangannya bukan sekedar kabar gembira, tetapi juga penanda kemenangan doa, kerja keras, aparat, dan solidaritas warga yang tak kenal lelah mencari. Di balik senyum kecil Bilkis yang kini kembali ceria, perjalanan menuju kebenaran belum berakhir. Lebih lengkapnya bahwa polisi masih menelusuri jejak pelaku dan jaringan yang diduga terlibat dalam penculikan lintas pulau ini. Kapolres Tabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana menegaskan pihaknya masih terus memeriksa anak, orang tua, hingga para terduga pelaku sebelum hasil lengkapnya diumumkan pada Senin 10 November 2025 hari ini.
Arya menambahkan, keterangan resmi akan disampaikan bersamaan dengan agenda pemusnahan barang bukti narkoba. Dan drama pencarian Bilqis melibatkan perjalanan lintas Nusantara, di mana tim gabungan dari Polrestabes Makassar dan Polres Merangin, Jambi, akhirnya menemukan Bilqis di sebuah lokasi terpencil di Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, sekitar 2.600 km dari tempat ia diculik. Perjalanan panjang itu melintasi Sulawesi, Kalimantan, Jawa, hingga Sumatera, seakan mencerminkan betapa luasnya negeri ini, namun sekaligus menunjukkan betapa kuatnya komitmen aparat untuk membawa pulang satu nyawa kecil yang hilang. Bilqis ditemukan pada Sabtu 8 November 2025 malam. Ia berada di lokasi gelap dan sepi, tempat yang jauh dari tawa anak-anak. Dari sanalah kisah haru penyelamatan dimulai. Minggu siang pada 9 November 2025, suasana di halaman Polrestabes Makassar menjadi lautan haru. Puluhan warga berdiri menanti kedatangan mobil yang membawa Bilqis. Saat pintu terbuka, bocah kecil itu turun dengan langkah ringan dan seketika disambut tangis bahagia keluarganya. Ayahnya, Dwi Nurmas, langsung memeluk Bilqis erat-erat, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Hingga penjemputan Bilqis di Mapolrestabes Makassar, ibu Bilqis tak pernah kelihatan. Wanita yang melahirkan Bilqis 4 tahun lalu itu tak pernah tersorot dan terkonfirmasi hanya ayah Bilqis yang selalu jadi rujukan. Setelah menjalani pemeriksaan medis dan pendampingan psikologis, ia kembali dalam dekapan orang tua tanpa tanda luka atau trauma mendalam. Bilqis ditemukan tim gabungan reserse polisi Makassar dan Merangin, Jambi pada Sabtu 8 November 2025 malam. Saat ditemukan tim gabungan, Bilqis tampak ketakutan dan trauma. Anak kecil itu bahkan menyangka pihak kepolisian adalah orang asing yang hendak berbuat tidak baik kepadanya. Pihak kepolisian kemudian menelpon keluarga Bilqis dan menyuruh orang tuanya bicara. Hal ini tentu agar Bilqis mau mengikuti dan tidak takut lagi dengan pihak kepolisian yang telah berhasil menyelamatkannya dari sindikat penculikan dan jual beli orang. Tentu kabar kepulangan Bilqis disambut syukur di seluruh penjuru kota Makassar. Lorong kecil di Jalan Pelita 2 tempat keluarga Bilqis tinggal dipenuhi warga yang datang, kemudian membawa doa, bunga, dan boneka kecil untuk sang balita. Namun di tengah rasa lega itu ada pelajaran tak boleh dilupakan betapa rentannya anak-anak terhadap ancaman kejahatan, bahkan di tempat dianggap aman seperti taman kota. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar ikut turun mendampingi, memastikan Bilqis mendapat perlindungan psikologis dan hak-haknya terpenuhi. Kasus Bilqis menjadi pengingat keras bahwa keamanan anak bukan hanya urusan keluarga atau polisi, tapi menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Inisiator Komisi Perlindungan Anak Sulsel, Sele Kasdale, mengapresiasi penemuan bocah kelahiran Makassar 4 tahun lalu tersebut. KPA Sulsel dirintis pada tahun 1998. Sele jadi sekjen pertama dan KPA adalah cikal bakal berdirinya Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI dan Komisi Nasional Anak pada tahun 2002 silam. Tentu dengan adanya kasus atau juga insiden penculikan dari seorang Bilqis bocah berusia 4 tahun ini menjadi alarm keamanan anak-anak untuk seluruh yang menjadi tanggung jawab untuk seluruh keluarga, masyarakat pun juga secara umum ataupun juga dari aparat. Kita beralih ke informasi berikutnya, gaya baru antar PSM dekati 10 besar. Gaya bermain PSM berubah, di mana PSM lebih banyak menguasai bola, berbeda gaya sebelumnya di mana PSM lebih mengandalkan serangan balik. Permainan dari kaki ke kaki lebih membumi, menyenangkan menyaksikan pasukan Ramang mendikte pemain Dewa United. PSM Makassar berhasil mempermalukan Dewa United dengan skor 1-0 pada pekan 12 Super League 2025-2026. Kemenangan ini menjadi kado hari ulang tahun ke-418 Kota Makassar, tepat pada hari Minggu 9 November 2025. Duel PSM Makassar versus Dewa United berlangsung di Banten International Stadium, Serang, Banten pada Minggu sore. Gol tunggal kemenangan PSM Makassar dicetak striker Abu Rasad Kamara di menit ke-32. Tentu kemenangan ini menjadi debut manis Thomas Truka menukangi PSM Makassar. Dilanjutkan dengan catatan bola bundar dengan tajuk Dekuju Pane. Thomas Truka, pelatih PSM asal Ceko, langsung menukangi PSM saat dijamu Dewa United di Banten International Stadium pada Minggu 9 November 2025. Tidak tanggung-tanggung besutan pertama
mampu mengantarkan pasukan Juku Eja memetik poin penuh atas Dewa United dalam laga di Banten International Stadium, Serang, Banten, Minggu 9 November 2025. Kemenangan ini mengunggulkan PSM 3 kali. Tentu kemenangan atas Dewa United yang sudah memetik 2 kali kemenangan. Dua tim sama-sama 2 kali bermain imbang. Nah, tentu lebih lengkapnya Tribuners bisa kemudian akses di website kami www.tribuntimur.com untuk lebih lengkapnya membaca catatan bola bundar edisi hari ini. Beranjak ke informasi berikutnya Tribuners, tentu kita beralih ke rubrik ataupun juga halaman yang kemudian menarik dan penting untuk kita ulas, yakni pada halaman 4 edisi hari ini ada rubrik Tribun Bisnis. Informasi pertama yakni waspada penipuan tiket jelang akhir tahun. Otoritas Jasa Keuangan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai maraknya modus penipuan penjualan tiket dengan harga murah menjelang libur akhir tahun. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderika Widiasari Dewi, mengatakan belakangan ini OJK banyak menerima laporan terkait penipuan tiket murah. Menurutnya, pengaduan masuk melalui Indonesia Anti-Scam Center atau IASC dan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti. Dan tentu per Oktober 2025, Satgas Pasti menemukan dan menghentikan 1.556 entitas pinjol ilegal serta 285 penawaran investasi ilegal di berbagai situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Satgas yang juga mengidentifikasi 2.422 nomor kontak penagih debt kolektor pinjol, khususnya pinjol ilegal, dan telah mengajukan pemblokirannya kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Satgas Pasti turut memantau laporan penipuan yang diterima melalui IASC dan hingga saat ini tercatat 42.885 nomor telepon dilaporkan korban penipuan. Lebih lanjut bahwa sejak diluncurkan November 2024, IASC telah menerima 323.841 laporan kasus penipuan. Dari jumlah tersebut, 183.732 laporan disampaikan korban melalui pelaku usaha sektor keuangan. Sementara 140.109 laporan dilaporkan korban ke sistem IASC. Tentu, Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK mengatakan bahwa per Oktober 2025, OJK menindak pelaku usaha jasa keuangan atau PUJK yang melanggar aturan. Di samping itu, Tribuners, Asmo Sulsel dan juga SMK Negeri 1 Papalang yang tentu memperkuat program TEFA. Astra Motor Sulawesi Selatan berkomitmen mendukung dunia pendidikan vokasi, di mana baru-baru ini Asmo Sulsel menerima kunjungan dari SMK Negeri 1 Papalang, Sulawesi Barat di main dealer Asmo Sulsel, Jalan Sultan Alauddin, Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum penting memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri otomotif, khususnya pengembangan bengkel teaching factory di sekolah tersebut. Nah, program TEFA merupakan model pembelajaran berbasis industri yang mengintegrasikan teori dan praktik nyata di lapangan. Melalui konsep ini, siswa SMK tidak hanya belajar memperbaiki kendaraan, tetapi juga memahami standar produksi, layanan, dan manajemen bengkel seperti di dunia kerja sesungguhnya. Ditutup dengan informasi diskon PBB 20% spesial Hari Ulang Tahun Makassar, datangnya dari Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Makassar yang memberikan relaksasi pajak khusus, pajak bumi dan bangunan dengan diskon PBB 20% ini jadi persembahan Bapenda dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-418 Kota Makassar. Kepala Bapenda Makassar Andi Asminullah menyampaikan program ini mendorong masyarakat agar taat pajak sekaligus upaya memperluas jangkauan layanan publik. Kita beralih ke informasi terakhir yang akan kita sampaikan Tribuners. Pada halaman 9 edisi hari ini ada rubrik Tribun Makassar. Hadir beberapa informasi seperti Api Alia yang tebar beasiswa dan penghargaan. Kemudian dilanjutkan dengan Aksa Mahmud, Iyas, Fatma yang hadiri upacara. Tentu juga ditutup dengan gerakan sosial warnai perayaan Hari Ulang Tahun ke-418 dengan aksi kepedulian. Kita awali dengan
peringatan hari ulang tahun ke-418 Kota Makassar yang dijadikan momentum pemerintah kota untuk menggelontorkan apresiasi dan kepedulian sosial ke masyarakat. Bukan sekedar perayaan usia kota, ya, upacara di lapangan Karebosi Makassar pada Minggu 9 November dimanfaatkan untuk menyerahkan sejumlah beasiswa, bantuan pendidikan, hingga penghargaan bagi individu dan instansi kolaborator. Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin menegaskan rangkaian penghargaan dan bantuan ini menegaskan komitmen pemerintah kota merayakan prestasi dan semangat kebersamaan seluruh elemen yang membangun kota. Di sektor pendidikan, API bersama Wakil Wali Kota Makassar menyerahkan beasiswa bagi 10 pelajar berprestasi, masing-masing 5 pelajar SD dan SMP, lalu bantuan peralatan sekolah untuk 4 siswa. Tentu merupakan hasil kolaborasi program CSR Bank Mandiri. Di samping itu juga turut dihadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-418 ini turut dihadiri sejumlah tokoh di tribun lapangan Karebosi, seperti founder Bosowa Korporindo Aksa Mahmud. Ia mengenakan jas tutup krem lengkap dengan songkok reca khas Bugis Makassar. Lalu ada Wakil Gubernur sekaligus ex-Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusti dan Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin tentu didampingi Ketua TPPKK Melinda Aksa, Wakil Wali Kota Alia Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Andi Zulkifli Nanda, serta jajaran pejabat pemerintah kota, Ketua DPRD Makassar Supratman dan juga jajaran Forkopinda, juga para sejumlah kepala daerah. Ditutup dengan informasi Tribuners, informasi mengenai gerakan sosial yang tentu mewarnai perayaan hari ulang tahun kemarin, di mana selama sepekan tema merajut harmoni, membangun kebersamaan yang diusung pemerintah Kota Makassar benar-benar terwujud melalui rangkaian kegiatan sosial, pelayanan publik, dan pesta rakyat yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifudin dan Wakil Wali Kota Alia Mustika Ilham berhasil mengubah nuansa perayaan hari ulang tahun dari sekedar pesta seremonial menjadi gerakan sosial yang masif dan inklusif. Munafri Alia menggagas selebrasi Milad Makassar tahun ini sebagai gerakan sosial besar, persembahan bagi masyarakat Makassar yang sejatinya sedang berulang tahun. Maka dari itu pemerintah Kota Makassar menghadirkan pelayanan serentak mulai dari isbat nikah massal bagi 33 pasangan, sunatan massal untuk 418 anak, bedah rumah untuk 62 warga prasejahtera, pemeriksaan kesehatan dan donor darah gratis, hingga pencatatan rekor baru dengan pemasangan gigi palsu massal bagi 300 warga. Pemerintah Kota Makassar juga memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, tentu juga apresiasi kepada warga, pegawai teladan hingga instansi kontributor. Kegiatan sosial itu juga melibatkan pelayanan publik lintas dinas. Di lapangan Karebosi, warga bisa langsung mengakses pembuatan KTP, konsultasi perizinan, layanan kesehatan, serta sosialisasi aplikasi Lontara Plus yang kini memuat 358 layanan digital. Momentum HUT ke-418 juga menjadi ajang peluncuran berbagai program inovatif pemerintah Kota Makassar, di antaranya peresmian Makassar Creative Hub atau MCH dan peluncuran kurikulum muatan lokal SD hasil kolaborasi dengan Universitas Negeri Makassar untuk memperkuat pendidikan karakter dan kearifan lokal di sekolah dasar. Nah, khusus di bidang ketenagakerjaan juga mencatat capaian penting, di mana melalui program Makassar Berjasa dengan 263.903 pekerja terlindungi jaminan sosial dan cakupan perlindungan mencapai 63,47% melampaui target nasional. Nah, di sisi mitigasi bencana, BPBD Kota Makassar memasang 3 early warning system tentu untuk mengatasi banjir di Sungai Kajenjeng, Biringjene, dan Telo. Sementara di sektor ekonomi, Hari Ulang Tahun Kota Makassar menghadirkan potongan harga biaya hingga 49% di 7 pusat perbelanjaan, memberi ruang bagi pelaku UMKM untuk tumbuh bersama. Tentu warna kebersamaan makin terasa lewat gelaran event di sejumlah titik, di antaranya Makassar Great Sale 2025 dan UMKM Fiesta di Mall Ratu Indah, Dekranasda Craft Expo di Trans Studio Mall, serta Urban Farming Fest dan Gerakan Pangan Murah.
Tak ketinggalan event kirab budaya Singara Bulang, 100% Makassar pentas seni dan musik dari masyarakat lokal, serta pesta permainan rakyat menegaskan wajah Makassar sebagai kota yang berbudaya, terbuka, dan penuh harmoni. Ribuan warga memadati kawasan tersebut untuk menikmati pertunjukan musik yang menutup rangkaian sepekan penuh kegiatan sosial dan pelayanan publik. Tentu dalam suasana penuh kegembiraan, Wali Kota Munafri Arifudin didampingi Wakil Wali Kota Alia Mustika Ilham serta seluruh jajaran pemerintahan menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya dan suksesnya perayaan Hari Ulang Tahun Kota Makassar yang ke-418 tersebut. Nah, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita bagaimana kita telah menginformasikan update-update ataupun juga kegiatan-kegiatan apa saja yang telah termuat dalam rangkaian Hari Ulang Tahun ke-418 Kota Makassar. Saya Fiorina Jeratno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. WIP Sulawesi mengalir semangat untuk menyalakan cahaya pengetahuan di benak generasi muda. Melalui program Employee Wellbeing, PLN menginisiasi gerakan PLNers berbagi buku sebagai bagian dari program relawan pegawai di dunia pendidikan. Lebih dari 200 buku disumbangkan ke Rumah Baca Filosofia untuk mendukung peningkatan minat baca dan literasi anak negeri. Melalui program Inspiring Sri Kandi Woman Support Woman, Sri Kandi PLN WIP Sulawesi menghadirkan dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro di Makassar, Poklasar, Mandara Food, khususnya mereka yang berperan sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap penguatan kapasitas UMK, sekaligus bagian dari komitmen sosial perusahaan dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Dari Sumpah Pemuda, PLN tingkatkan keahlian pemuda-pemudi Kabupaten Konawe Utara melalui bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam. Sebanyak 40 peserta dibekali pengetahuan dasar dan keterampilan praktis sebagai satuan pengamanan profesional. Melalui program ini diharapkan peserta dapat menjadi tenaga satuan pengamanan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja. Berkat donasi yang disalurkan oleh pegawai PLN WIP Sulawesi, Ibu Risna, salah satu penerima manfaat program Light Up the Dream 2025, merasa sangat terbantu. Rumah yang ditempati satu keluarga dengan menumpang listrik ke tetangga telah menjadi masa lalu. Kini, ia dan 40 penerima manfaat lainnya berhak memiliki listrik sendiri dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.